Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita dengarkan renungan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih setiamu yang menyertai kami, sehingga di pagi ini kami beroleh kesehatan dan beroleh kekuatan baru dari Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, terangilah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan Kamis 18 November 2021 tertulis dalam Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dalam bahasa Batak, dasongonondo, mulunadenggan diulaho imah dirga konibohi. Alai muluso diulaho nadenggan, mangongkop dosai di lambung pintu makalungutoko. Alai ikon ho mangarai jaisa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sewaktu kuliah, saya sering mendengar seorang dosen berkata demikian. Dang dong darida bohini debata di bohim. Ungkapan ini disampaikannya kepada setiap mahasiswi yang wajahnya muram, lesu, marah, dan tak ada senyuman. Beliau juga mengungkapkan wajah berseri adalah gambaran kasih Tuhan yang dengan sendirinya bisa mempengaruhi orang lain untuk ikut berseri melihatnya. Wajah senyum yang dimiliki seseorang dapat dengan mudah menular ke orang sekitar, sehingga berkat-berkat Tuhan dan sukacita menutup pintu untuk si iblis. Saat kami melakukan nasihat dosen ini, kami sungguh merasakan pengaruh yang baik bagi teman di sekitar kami, dan hati kami pun senang. Tentunya kita juga pasti lebih menginginkan wajah yang berseri daripada wajah yang muram. Firman Tuhan ini juga mengungkapkan bahwa wajah yang berseri tentunya keluar dari perasaan yang senang atas perbuatan yang baik yang dapat dilakukan. Hal ini disampaikan Tuhan kepada Kain, anaknya Adam, yang saat itu tidak tahan melihat adiknya Habel, yang persembahan Habel diterima Tuhan, sementara persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Seketika wajah berserinya hilang, berubah menjadi muka yang muram dan panas. Jelaslah wajah Kain ini berubah karena pengaruh hatinya yang telah dipenuhi kecemburuan kepada adiknya. Ia tidak tahan, ia dalam kemarahan, iri, dan dengki terhadap adiknya dan memikirkan hal-hal jahat dalam hatinya. Kain menghancurkan hidupnya sendiri. Ia tidak peduli kepada teguran Tuhan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan bermaksud supaya nasihat ini dengan tenang dipikirkan oleh Kain dan memperbaikinya di kemudian hari, dan dapat mengendalikan diri supaya tidak berbuat dosa. Tapi rasa cemburu yang ia nampakkan dari wajahnya sudah tidak dapat ia kendalikan. Ia tidak dapat mengontrol diri. Ia tidak lagi berpikir jernih karena dosa sudah menutupi pintu hatinya. Ia tidak mau merenungkan nasihat Tuhan, sehingga ia berbuat dosa dan membunuh adiknya. Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang tentu pernah mengalami pencobaan atau godaan untuk berbuat dosa. Pencobaan itu berasal dari luar, dari segala sesuatu yang dijumpai, menggoda hati dengan memancing hawa nafsu. Akibatnya dapat terpancar luapan emosi seperti cemburu, iri, tersinggung, dan amarah.
Dalam situasi seperti itu, suasana hati tidak lagi nyaman dan pikiran pun kerap menjadi gelap. Jika ini sudah timbul dalam hati saudara, segeralah mengingat nasihat Tuhan. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kita harus berkuasa mengontrol diri, hilangkan wajah muram, jauhkan perasaan galau. Bersyukurlah senantiasa atas apa yang terjadi dalam hidupmu. Berpikir tenang supaya tidak salah mengambil keputusan. Berdoalah dan percayakan hidupmu kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu menjadi kekuatan kami. Bimbinglah kami supaya kami tidak dikuasai dosa. Jauhkanlah kami dari perasaan dengki, iri hati dan dendam. Biarlah kami menjalani hari-hari kami dengan sukacita, wajah yang berseri dan penuh syukur kepadamu. Sertailah kami dalam setiap aktivitas kami hari ini. Ampunilah akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.